Dan teman saya Nimade Kurniari. Dan kira-kira kita lagi di mana ya? Nah teman-teman, sekarang kita lagi di SMA Negeri 1 Semarapura. Penasaran? Dan kira-kira kita mau ngapain di SMA Semarapura? Jadi teman-teman, kita di sini ingin mencari orang random yang berani percaya atau nggak percaya tentang teori fisika yang telah kita berikan. Ayo, ikuti keseruan kita. Nah, ini nih orang. Halo guys. Halo. Kalian percaya atau enggak kalau misalnya ada teori fisika pembuktian kesamaan kontinuitas keran yang ditutup setengah itu lebih kencang daripada keran yang tidak ditutup? Masa iya? Kalau kalian percaya kasih uang 100.000. Tunggu, karena kalian nggak percaya, mari kita buktikan. Ini dia pembuktiannya. Nah teman-teman, sebelum kita melaksanakan atau melakukan percobaan, tentunya kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan 1 botol plastik. Kemudian yang kedua, keran air. Ketiga, stopwatch atau timer HP. Yang keempat, tangan kamu sendiri. Dan yang terakhir, kamera untuk merekam. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah eksperimen percobaan pertama, di mana ini adalah keran terbuka penuh. Pertama-tama, ambil botol terlebih dahulu. Kemudian, posisikan botol di bawah keran. Nah, ketiga, buka keran penuh tanpa ditutupi oleh tangan kamu. Dan keempat, nyalakan timer. Kelima, tunggu sampai botol penuh. 9, 10, 11. Nah, catat waktunya. Setelah botol penuh, maka matikan timer. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah untuk eksperimen percobaan kedua, yang dimana pada percobaan kedua ini kerannya ditutup setengah. Pertama, tutup sebagian dari tutup keran atau selang menggunakan tangan, lalu arahkan aliran airnya ke arah botol yang sudah kita sediakan. Di saat yang bersamaan, nyalakan juga timernya. Kemudian, tunggu hingga air yang di dalam botol terisi penuh. Ketika air sudah terisi penuh, alihkan arah selang dari botol. Di saat yang bersamaan pula, hentikan timernya. Dari kedua percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwa pada percobaan kedua atau ketika keran ditutup setengah, botol akan jauh lebih cepat penuh terisi air, bahkan hingga 2 kali lipat lebih cepat dibanding pada percobaan pertama atau ketika keran terbuka penuh. Nah teman-teman semua, udah perhatikan kan percobaan yang telah dilakukan Cynthia dan Denia? Kira-kira menurut kalian, kenapa ya percobaan itu bisa terjadi? Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Ini dia kata kuncinya. Jadi teman-teman, reaksi pertama yaitu keran terbuka penuh memberikan reaksi lambat. Kenapa? Itu karena keran terbuka penuh itu tanpa hambatan, di mana air mengalir deras dengan luas penampang yang besar dan volume yang tinggi per detik. Namun, udara di dalam botol itu terperangkap dan tidak bisa keluar dengan mudah karena seluruh mulut botol itu terisi oleh air yang mengalir masuk, sehingga terjadinya glugging effect, di mana air masuk dan udara keluar secara bergantian lewat mulut botol yang sama, sehingga menciptakan aliran yang terputus-putus karena udara dan air berebutan jalan masuk dan juga keluar, sehingga banyak waktu terbuang nih untuk proses pertukaran udara air ini yang bisa mencapai 30-40% dari total waktu pengisian. Nah, untuk analogi simpelnya itu seperti orang-orang yang berebut masuk dan keluar pintu sempit secara bersamaan. Jadinya macet kan dan tidak efisien. Nah, untuk percobaan kedua, yaitu saat keran ditutup setengah, yaitu akan memberikan reaksi cepat. Kira-kira kenapa ya? Jadi, ketika kalian menutup keran setengah dengan tangan, aliran air akan menjadi lebih kecil dan fokus karena luas penampangnya berkurang. Namun, kecepatan air meningkat drastis sesuai prinsip kontinuitas. Air mengalir seperti jet stream yang tipis tetapi sangat kencang, dan yang paling penting masih ada ruang yang cukup di mulut botol untuk udara keluar secara simultan.
Tidak terjadi clogging karena air dan udara punya jalur masing-masing sehingga aliran akan berlangsung kontinu tanpa terputus sama sekali dan menghasilkan pengisian yang lebih efisien dan juga lebih cepat secara keseluruhan. Analoginya itu seperti mengatur traffic flow dengan jalur khusus masuk dan juga keluar sehingga tidak ada kemacetan. Semuanya bergerak dengan lancar. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa percobaan yang telah dilakukan oleh Cynthia dan Denia tadi itu ada teori fisika loh di baliknya. Yang pertama pastinya adanya persamaan kontinuitas dalam dinamika fluida. Jadi eksperimen ini sebenarnya melibatkan beberapa prinsip fundamental nih dalam fisika fluida yang saling berkaitan. Prinsip utama yang bekerja adalah persamaan kontinuitas yang merupakan manifestasi dari hukum ketekanan massa dalam aliran fluida. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk fluida incompressible seperti air, hasil kali antara luas penampang aliran dengan kecepatan aliran pada suatu titik akan sama loh dengan hasil kali di titik lainnya dalam sistem yang sama, yang secara matematis ditulis sebagai A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan Q, di mana A adalah luas penampang aliran dan V adalah kecepatan aliran dan Q adalah debit atau laju aliran volume yang konstan. Nah, dalam konteks eksperimen kita, ketika kita menutup setengah keran dengan tangan, kita sebenarnya memperkecil luas penampang loh yang keluar dari keran. Nah, menurut persamaan kontinuitas sendiri, jika luas penampang A mengecil sementara debit total dari sumber air tetap, maka kecepatan aliran harus meningkat untuk mempertahankan keseimbangan persamaan. Nah, inilah sebabnya mengapa air yang keluar dari keran yang ditutup setengah terlihat mengalir lebih cepat dan yang pasti lebih fokus seperti jet stream, meskipun volume air per detik yang keluar sebenarnya lebih sedikit loh teman-teman. Nah, adapun teori fisika yang lain yaitu adalah hukum Bernoulli dan juga tekanan fluida, yang dimana fenomena ini juga dapat dipahami melalui hukum Bernoulli, yang dimana hukum ini merupakan aplikasi dari hukum kekekalan energi pada fluida yang bergerak. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, maka jumlah dari tekanan statis, tekanan dinamis atau yang terkait dengan kecepatan, dan juga tekanan hidrostatik atau yang terkait dengan ketinggian akan selalu konstan di sepanjang garis arus. Persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai P plus 1/2 kali rho kali V kuadrat plus rho GA sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan statis dan rho adalah massa jenis fluida dan juga V adalah kecepatan aliran. G adalah kecepatan gravitasi dan H adalah ketinggian. Ketika air mengalir dengan keran yang ditutup setengah, maka kecepatan aliran akan meningkat sesuai dengan persamaan kontinuitas yang telah kita bahas sebelumnya. Menurut hukum Bernoulli ini, peningkatan kecepatan ini juga berarti peningkatan tekanan dinamis atau 1/2 kali rho kali V kuadrat yang harus dikompensasi dengan penurunan tekanan statis agar total energi tetap konstan. Air yang mengalir dengan kecepatan tinggi ini memiliki momentum yang sangat besar dan lebih mampu menembus masuk ke dalam botol tanpa terhambat oleh udara yang ada di dalamnya. Namun sebaliknya, aliran air yang lambat dan juga lebar dari keran yang terbuka penuh memiliki tekanan dinamis yang lebih rendah dan juga lebih mudah terganggu oleh tekanan baik dari udara maupun dari dalam botol. Nah teman-teman, ada pun aspek krusial lain yang sering diabaikan nih dalam eksperimen ini, yaitu prinsip pertukaran massa antara air dan udara di dalam botol, di mana botol yang kosong sebenarnya tidak benar-benar kosong loh, melainkan terisi penuh dengan udara pada tekanan atmosfer. Nah, ketika kita mulai mengisi botol dengan air, udara yang ada di dalam botol itu harus keluar untuk memberikan ruang bagi air yang masuk. Nah, menurut prinsip pertukaran massa dan volume untuk sistem tertutup, volume air yang masuk itu harus sama dengan volume udara yang keluar. Ini berarti bahwa mulut botol harus berfungsi sebagai jalur dua arah, di mana jalur masuk untuk air dan juga jalur keluar untuk udara secara simultan. Nah, masalah timbul ketika luas penampang mulut botol tidak cukup besar nih untuk mengakomodasi aliran dua arah ini secara efisien, terutama ketika debit air yang masuk terlalu besar. Nah, dalam kondisi keran terbuka penuh, air mengalir dengan volume yang sangat besar dan cenderung menutup
menutup seluruh area mulut botol sehingga tidak menyisakan ruang yang cukup untuk udara keluar. Akibatnya terjadi penumpukan nih tekanan udara di dalam botol yang menghambat aliran air masuk. Tentunya udara yang terperangkap ini kemudian harus mencari jalan keluar dengan mendorong air keluar sejenak yang menciptakan gelembung-gelembung besar yang naik ke permukaan, dan proses ini berlangsung secara berulang-ulang dalam pola yang tidak efisien tentunya. Nah, selanjutnya yaitu ada fenomena glugging dan juga turbulensi, yang dimana fenomena glugging atau bunyi gluk-gluk yang kita dengar saat mengisi botol dengan keran terbuka penuh adalah manifestasi dari aliran fluida yang tidak stabil dan juga turbulen. Turbulensi adalah kondisi di mana aliran fluida yang kacau dan tidak teratur yang ditandai dengan pembentukan pusaran-pusaran atau vortis dengan fluktuasi tekanan yang sangat cepat. Dalam konteks mengisi botol, turbulensi terjadi karena adanya konflik antara air yang ingin masuk dengan udara yang ingin keluar melalui jalur yang sama dengan luas penampang yang terbatas. Secara teknis, glugging bisa terjadi dalam siklus berulang, sebagai contohnya yaitu yang pertama, air mengalir masuk dan menutup mulut botol sepenuhnya. Kemudian, tekanan udara di dalam botol mengikat karena terkompresi oleh air yang ingin masuk. Nah, selanjutnya, tekanan udara yang tinggi ini mendorong balik air dan menciptakan celah untuk udara keluar dalam bentuk gelembung. Lalu air kembali dan masuk setelah sebagian udara keluar, dan siklus ini akan terus berulang. Nah, setiap siklus glugging ini akan memakan waktu dan mengurangi efisiensi pengisian karena ada periode di mana air tidak dapat masuk sama sekali saat udara sedang keluar. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan bilangan Reynolds, yang merupakan parameter tak berdimensi yang menggambarkan rasio antara gaya inersia dengan gaya viskos dalam aliran fluida, di mana aliran dengan bilangan Reynolds yang tinggi cenderung akan menyebabkan turbulensi. Nah teman-teman, ada pun prinsip yang kelima yaitu optimasi aliran dengan pembatasan debit. Nah, ketika kita menutup setengah keran dengan tangan, kita secara efektif menciptakan kondisi aliran yang lebih optimal untuk proses pengisian botol, di mana pembatasan luas penampang keran menyebabkan air mengalir dalam bentuk yang jet stream yang lebih tipis dan juga terfokus dengan kecepatan yang lebih tinggi sesuai dengan persamaan kontinuitas. Jet stream yang tipis ini memiliki beberapa keunggulan signifikan loh. Yang pertama, ia hanya mengisi sebagian kecil dari luas penampang mulut botol, menyisakan ruang yang cukup luas di sekitarnya untuk udara keluar secara simultan dan kontinu. Kedua, kecepatan aliran yang tinggi memberikan momentum yang cukup bagi air untuk langsung jatuh ke dasar botol tanpa terhambat tekanan udara dan menciptakan aliran yang lebih laminar atau teratur dan juga berlapis dibandingkan turbulen. Nah, dalam kondisi ini tidak terjadi kompetisi antara air masuk dan juga udara keluar. Mengapa? Karena keduanya memiliki jalur masing-masing yang tidak saling mengganggu. Air mengalir masuk melalui bagian tengah jet stream, sementara udara keluar melalui ruang kosong di sekitar jet stream tersebut. Nah, proses pertukaran massa inilah yang berlangsung secara kontinu dan efisien tanpa interupsi, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk siklus glugging, meskipun debit air yang masuk per detik lebih kecil dibandingkan keran terbuka penuh. Nah, keunggulan utamanya terletak pada kontinuitas dan juga konsistensi aliran tanpa henti loh, yang pada akhirnya menghasilkan waktu pengisian total yang lebih cepat. Jadinya, kamu tahu nggak percobaan yang kita lakuin yaitu kontinuitas itu loh, yang keran kalau misalnya mau ngidupin air masuk ke botol itu ditutup setengah dan enggak. Kira-kira ada fakta menariknya nggak? Soalnya aku bosen dan pusing banget tahu dengerin prinsip fisikanya banyak banget. Alah belah massa volume, aduh pusing. Bisa nggak kamu rangkum aja dari fakta menarik? Tenang Cin, aku tahu fakta menariknya. Apa tuh, bisa jelasin nggak? Bisa dong, kamu sana lagi dulu, aku jelasin. Oke. Nah, adapun fakta menarik dari percobaan yang udah aku dan juga Cynthia coba nih. Kira-kira kenapa ya udara itu penting? Jawabannya karena botol yang terisi air itu harus mengeluarkan udara di dalamnya dengan volume yang sama persis dengan volume air yang masuk. Jadi jika udara tidak bisa keluar lancar, maka air yang masuk juga tidak akan bisa masuk secara lancar. Ini menciptakan bottleneck dalam proses pengisian. Prinsip yang sama juga biasanya dipakai pada desain botol minum olahraga yang biasanya ada lubang udara khususnya. Yang kedua yaitu saat penuang bensin dari jerigen, itu biasanya dibuat lubang udara secara terpisah. Lalu adapun kemasan pada susu kotak yaitu ada dua lubang, yaitu untuk tuang dan juga udara. Lalu ada sistem drainase dan juga penginapan industri, dan dimana desain air mancurnya yaitu water filter.
Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, ternyata lebih cepat bukan selalu berarti lebih banyak. Nah, eksperimen sederhana ini dapat membuktikan kita bahwa dalam fisika, kecepatan dan efisiensi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kuantitas. Nah, ketika kita mengurangi debit air dengan penutup setengah keran, kita bisa tahu sebenarnya menciptakan kondisi yang jauh lebih optimal untuk proses pengisian botol. Nah, sehingga kita dapat meningkatkan kecepatan aliran air sehingga memiliki momentum yang lebih kuat, yang menciptakan ruang yang cukup untuk pertukaran udara secara simultan, yang menghilangkan turbulensi dengan hambatan yang disebabkan oleh fenomena glugling, dan dapat membuat sistem secara keseluruhan menjadi jauh lebih efisien meskipun volume air per detik yang masuk itu lebih sedikit. Nah, pelajaran hidup yang dapat kita petik adalah kadang dalam hidup itu memang melambat atau mengurangi justru membuat kita jadi lebih efektif dan cepat mencapai tujuan. Nah, fokus pada kualitas aliran dan efisiensi proses bukan sekedar mengejar kuantitas atau kecepatan mentah saja loh, seperti pepatah slow and steady wins the race. Tapi dalam kasus ini lebih tepat smart and efficient wins the race. Fun fact-nya bahwa prinsip yang sama juga menjelaskan kenapa selang penyiram tanaman dengan nozzle yang sempit itu bisa menyemprot lebih jauh dan lebih kuat daripada selang terbuka lebar. Nah, kenapa kita menutup sebagian selang saat mencuci motor agar semprotannya lebih kencang? Dan bahkan, kenapa nozzle roket itu berbentuk menyempit di tengah untuk menghasilkan dorongan maksimal? Jadi, fisika itu ada di mana-mana loh teman-teman, yang dapat mengatur dunia kita dengan cara yang mengagumkan. Sekian video percobaan dan juga penjelasan dari kelompokku yaitu Nia Chin, Ninia dan Cynthia. Terima kasih dan bye-bye!